Pernah nggak kamu sadar, ide-ide terbaikmu justru muncul jam 1 atau 2 pagi, saat semua orang normalnya udah masuk mimpi. Siang hari otak serasa lemot, nugas nggak kelar-kelar. Tapi begitu rumah sunyi, lampu kamar cuma satu yang nyala, tiba-tiba kamu berubah jadi versi produktif dari diri sendiri. Tugas beres, slide presentasi jadi, bahkan sempat ngerapiin folder laptop segala. Sementara itu, besok paginya ada orang yang bangun jam 5 subuh, lari pagi, sarapan oatmeal, kerja dari pagi dengan wajah cerah, dan kamu cuma lihat story mereka sambil ngantuk mikir, kok kita hidup di planet yang sama tapi time zone batinnya beda ya? Kalau kamu lebih produktif ketika semua orang sudah tidur, bisa jadi itu bukan sekadar kebiasaan jelek begadang. Banyak orang seperti ini punya pola psikologis tertentu yang bikin otaknya baru benar-benar nyala ketika dunia mulai diam. Mungkin itu kamu, mungkin juga seseorang yang kamu kenal. Ada orang yang sepanjang hari merasa kepalanya kayak terminal bus. Ramai, bising, penuh orang mondar-mandir. Notifikasi HP, suara TV, orang rumah manggil, email kerjaan, chat grup. Energinya habis buat merespon, bukan buat fokus. Begitu malam datang, rumah sepi, chat mulai melambat, dunia terasa mengecil. Barulah dia merasa punya ruang bernafas. Secara psikologis ini sering terjadi pada orang yang cenderung introvert atau sensitif terhadap stimulasi. Sunyi malam jadi ruang kerja mental yang ideal, minim gangguan, minim tuntutan sosial. Lalu ada juga pejuang kebebasan waktu. Siang hari isi hidupnya harus dan wajib. Harus kuliah, harus kerja, harus bantu ini itu. Waktu terasa milik orang lain. Nah, ketika tengah malam datang, ada rasa akhirnya ini waktuku. Di sini sering muncul fenomena yang disebut balas dendam sebelum tidur. Sengaja tidur larut demi merasa punya kendali atas hidup sendiri. Bedanya, sebagian orang pakai jam itu bukan cuma buat scroll TikTok, tapi buat kerja serius. Ngerjain side project, belajar hal baru, nulis, ngoding. Produktif malam hari jadi bentuk kecil dari merdeka. Tipe lain adalah otak yang baru panas kalau dikejar waktu. Dari sore sudah tahu ada deadline, tapi baru benar-benar duduk jam 11 malam. Sebelumnya selalu ada alasan, nanti aja, masih lama. Begitu jam makin bergeser, rasa deg-degan pelan-pelan naik. Dan anehnya, fokus juga ikut naik. Secara psikologis ada orang yang butuh tekanan dan sedikit rasa gawat untuk mengaktifkan dopamin, bahan bakar otak untuk fokus. Malam yang sepi plus deadline yang mendekat menciptakan kombinasi itu. Ada juga si kreator tengah malam. Siang hari susah nulis satu paragraf, tapi lewat jam 12 tiba-tiba bisa merangkai kata, gambar, atau ide yang berani. Ketika tubuh mulai lelah, bagian otak yang terlalu kritis ikut menurun. Filter ini jelek, ini nggak masuk akal, lebih longgar. Justru di situ kreativitas dapat ruang. Sekarang pertanyaannya, kamu lebih mirip yang mana? Pencinta sunyi, pejuang kebebasan waktu, pengejar deadline, atau kreator tengah malam? Sejauh mana kamu merasa relate dengan ini? Kalau kamu mau, tulis di komentar, jam berapa otakmu paling hidup, dan kamu biasanya ngapain di jam itu? Dan kalau kamu nonton ini juga lewat tengah malam, ya mungkin kamu baru saja belajar sedikit tentang psikologi di balik kebiasaanmu sendiri.